Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Saya Yuni Rumbarak bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utamakan. Ratusan tenaga honorer di Kepulauan Yapen, Papua kembali unjuk rasa. Kantor Badan Kepegawaian Daerah pun dilempari batu. Bahas kemajuan Papua, Wakil Presiden Ma'ruf Amin berdialog dengan tokoh agama dan pengusaha lokal. Harga cabai rawit di Mimika masih mahal. Ratusan tenaga kerja honorer di Kepulauan Yapen, Papua kembali unjuk rasa mendatangi kantor DPRD Kepulauan Yapen. Pengunjuk rasa kembali menuntut pemerintah mengangkat mereka menjadi pegawai tetap karena sudah puluhan tahun bekerja sebagai tenaga honorer. Sebelum menuju kantor DPRD, mereka mendatangi kantor Badan Kepegawaian Daerah BKD Kepulauan Yapen, kemudian melemparinya dengan batu. Mereka memperjuangkan nasib dengan mendesak anggota dewan membentuk panitia kerja khusus untuk mengevaluasi hasil pengumuman calon pegawai negeri sipil yang dinilai bermasalah. Tetapi realitanya, hasil pengumuman pengangkatan honorer formasi 2021 tahun 2023 nomor 800/1589 yang mana telah ditemukan berbagai kejanggalan, di antaranya pengangkatan nama-nama bukan honorer dalam formasi ini. Temuan dominan marga tertentu yang sama dengan oknum pejabat BKD. Nama-nama honorer di bawah 5 tahun yang patut diduga mengandung unsur tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme. Perbuatan ini sekaligus mencerminkan ketidakmampuan kita dalam melaksanakan validasi dan verifikasi data. Padahal sejatinya tidak demikian. Jasten Simanjuntak, Wakil Ketua 1 DPRD Kepulauan Yapen, berjanji akan membantu ratusan tenaga honorer dengan membawa aspirasi mereka ke penjabat bupati serta instansi terkait. Bapak Ibu, apa yang saudara rasakan, saya sebagai pensiun pegawai negeri, saya sudah alami. Saya terima aspirasi ini dengan sukacita dan kami akan proses dan letukan sampai ke atas. Apapun itu nanti tanggung jawab anggota DPR melanjutkan sampai ke Pak Bupati. Barangkali itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekarang saya terima aspirasi ini. Massa sempat emosi dan menduduki kantor DPRD Yapen untuk menunggu jawaban pasti dari anggota DPRD. Mereka bergerak pulang setelah anggota dewan berjanji memberikan jawaban. Eman Beta melaporkan dari Kepulauan Yapen, Papua. Wakil Presiden Ma'ruf Amin bertemu dengan tokoh agama dan pegiat hak asasi manusia. Dalam pertemuan yang berlangsung di lantai 4 kantor gubernur, Wakil Presiden didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo. Para tokoh agama mengusulkan dibentuk pengadilan hak asasi manusia di bumi Cendrawasih. Herman Saud, salah satu tokoh agama, mengatakan kehadiran pengadilan HAM di Jayapura menunjukkan negara hadir dan menyelesaikan persoalan HAM yang terjadi di Papua. Pengadilan itu kantornya ya sebaiknya di Papua di sinilah. Seringkali ada ketakutan yang tidak benar juga. Oh gitu. Kalau bilang wah nanti kalau di Papua sini keamanan tidak dijamin, lalu polisi tentara yang banyak sini untuk apa kerja? Hal-hal sederhana tetapi selalu dipersoalkan berat-berat, padahal menurut hemat saya tidak ada soal sama sekali. Ya pengadilan HAM artinya yang selama ini kan Harus di luar begitu. luar gitu. Pengadilan HAM menurut tokoh agama akan memberikan rasa keadilan bagi warga di Papua. Terjadi kasus HAM, hendaknya supaya masyarakat di sini juga merasa puas dan juga merasa terbuka. Mungkin kiranya ada pengadilan HAM itu berada di wilayah Papua, terutama di kota Jayapura ini. Wakil Presiden Ma'ruf Amin berjanji akan membahas aspirasi mereka dengan pihak terkait.
Itu nanti kita koordinasikan dengan pihak terkait ya dalam soal penyelenggaraan pengadilan saya. Wakil Presiden Ma'ruf Amin berkantor di Jayapura, Papua untuk berdialog dengan aktivis HAM, pengusaha lokal, tokoh agama, hingga olahragawan untuk mendengar aspirasi mereka dan memastikan percepatan pembangunan otonomi khusus Papua. Hendra melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Wakil Presiden Ma'ruf Amin bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo juga menggelar rapat koordinasi Badan Pengarahan Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus. Pembahasan seputar pembunuhan sumber daya manusia, pendidikan, keamanan, hingga pemekaran wilayah di 4 daerah otonom baru. Rapat dilangsungkan di lantai 4 kantor Gubernur Papua dan dihadiri penjabat Gubernur Papua Barat, penjabat Gubernur Papua, penjabat Gubernur Papua Selatan, penjabat Gubernur Papua Tengah, penjabat Gubernur Papua Pegunungan, dan Sekda Provinsi Papua Barat Daya. Wapres mendengar segala masukan dan hambatan yang dihadapi pemerintah daerah untuk melengkapi unsur kepegawaian, termasuk peningkatan kualitas pendidikan. Rapat koordinasi untuk percepatan sarana prasarana terutama di OB dan masalah hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dan juga dalam rangka membangun yaitu pemerintahan untuk melengkapi, mengefektifkan pemerintahan dengan pegawai-pegawai yang diangkat, termasuk juga masalah-masalah yang terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan. Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau mengatakan kepala daerah siap menjalani program pusat untuk menekan jumlah stunting, inflasi, kemiskinan ekstrim, dan percepatan kesejahteraan masyarakat setempat. Tugas kami sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di Papua ini. Jadi, artinya sekarang kita juga sudah 6 provinsi dan dibentuk asosiasi. Sehingga peran asosiasi itu dia biarlah menjadi sebuah kelembagaan juga yang nanti bisa mewakili aspirasi dari daerah masing-masing yang kita bawa dalam satu paket. Kira-kira begitu. Yang kedua, kita juga siap untuk melaksanakan program pusat dari pemerintah ya, terutama itu stunting, kemudian juga inflasi, kemiskinan ekstrim dan juga mencoba percepatan kesejahteraan masyarakat di sini. Termasuk juga kita jaga situasi kondisi dalam yang aman dan terkendali dalam rangka menghadapi pemilu. Saat ini ada 4 provinsi baru, yakni Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya yang telah diresmikan sejak 2022 lalu. Hendra melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Wakil Presiden Ma'ruf Amin dijadwalkan tiba di Merauke pada hari ini. Wapres diperkirakan tiba sekitar pukul 2:30 siang dari Wamena dan direncanakan berkunjung ke Kampung Salor di Distrik Kurik. Namun karena jalan ke lokasi rusak, Ma'ruf Amin akan menggunakan helikopter. Sementara kemarin hasil Vicon itu bahwa Wapres itu datang hari Kamis itu siang, jam 1 jam 2, kemudian kemarin karena jalannya yang menuju ke KTM sana kurang bagus sehingga diupayakan untuk pakai helikopter. Tetapi ternyata helikopter yang ada di sini kurang memenuhi standar untuk kepala negara sehingga harus berhubungan dengan pusat. Sampai sekarang itu helikopternya belum ada kepastian, informasi begitu. Kalau nggak ada kepastian helikopter berarti Pak Wapres hanya ada di hotel itu atau di kantor gubernur sekarang. Oh gitu. Di lokasi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin akan meletakkan batu pertama pembangunan kantor gubernur Papua Selatan. Wapres kemudian bermalam di Merauke dan pada Jumat 13 Oktober, Wapres akan sholat Jumat dan setelah itu akan meninggalkan Merauke, Papua Selatan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.